kembali lagi di Inti Talk. Pada episode kali ini kita akan membahas kesiapan talenta digital dalam menghadapi perkembangan industri cloud di Indonesia. Oke Pak Randy nih, kita tahu bahwa cloud computing tidak hanya soal teknologi, tapi juga soal kesiapan SDM dalam mengelolanya gitu Pak. Nah dari sudut pandang ACHI sendiri, bagaimana kesiapan talenta digital di Indonesia dalam mengadopsi dan mengembangkan teknologi cloud dan hosting itu sendiri? Oke. Kita ngomongin talenta digital ya sebenarnya ya. Oke. Sebetulnya di episode lalu kita bahas ya mengenai masalah standar ya. Tadi saya ngomong soal masalah open source. Ada yang pengen open source gratis, ada yang pengen open source berbayar, ada juga yang pengen berbayar aja yang proprietary seperti itu. Nah, kita ngomongin soal talenta ya gitu ya. Ini jadi satu hal yang unik Mbak gitu. Di kita ini sebetulnya secara pendidikan banyak sekali institusi yang sudah menawarkan fundamental utama untuk yang namanya industri cloud dan hosting ini ke depannya seperti apa. Tapi banyak juga di sini yang lupa bahwa emang kita tuh harusnya jangan cuma menyiapkan orang yang hanya memahami fundamental aja, tapi juga bisa untuk membuat satu hal yang baru gitu. Karena jujur sampai sekarang ini kita semua teknologi ini kayaknya sepengetahuan saya kayaknya nggak terlalu banyak yang berasal dari Indonesia gitu. Hampir semuanya teknologi impor semua gitu. Baik itu teknologi yang open source maupun teknologi yang sifatnya proprietary ya gitu ya. Nah, di sini kita membutuhkan talenta yang bukan hanya paham fundamental, tapi juga bisa untuk meng-create sesuatu yang ada di sini. Karena gini ya, cost-nya industri cloud dan hosting ini untuk masalah software itu kayaknya hampir 100% lah ya, mungkin dari luar negeri. Ada sih yang kita bikin lokal. Kayak Keywords sendiri develop software untuk billing gitu ya. Kita develop billing namanya billing.id gitu ya. Terus kita juga develop untuk software untuk nama domain gitu ya. Kita ada program namanya IRSPA. IRSPA itu yang dipakai sama Astra Data Digital, salah satu dari icon registrar di Indonesia. Di Indonesia cuma ada 5 perusahaan yang terakreditasi ICANN untuk nama domain. Salah satunya adalah Astra Data Digital. Ini adalah anak perusahaannya Keywords. Nah, itu software yang memang yang dibikin dalam negeri untuk dalam industri ini. Tapi jumlahnya nggak banyak. Jadi kalau saya bilang mungkin kurang dari 2% lah dari total software yang dipergunakan oleh industri cloud dan hosting itu berasal dari lokal gitu ya. Syukurnya kita untuk program billing kita udah jalan sendiri, sudah jalan lebih dari 2 tahun billing.id ini. Tapi memang kalau kita bandingkan sama program yang dari luar yang mungkin sudah di-develop lebih dari 15 tahun ya masih akan ketinggalan lah seperti itu. Kita perlu waktu yang cukup banyak untuk mengejar ketinggalan itu. Nah, kami dalam industri sendiri itu bersyukur selama ini meskipun memang banyak sekali orang yang sudah memahami fundamental, tapi sudah banyak juga orang yang memang mau untuk mengeksplor bahwa emang saya bisa bikin fundamental sendiri, bukan cuma sekedar memahami seperti itu. Tapi ini tentunya perlu waktu yang cukup agak lama gitu ya. Karena memang mengingat membangun satu hal yang baru yang mungkin belum pernah ada ataupun sudah ada sebelumnya tapi kita buat versi lokalnya itu perlu waktu gitu. Mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan kita bisa untuk mengejar ketinggalan itu gitu ya. Karena developing ini cost-nya cukup besar gitu. Makanya orang kadang-kadang, aduh udahlah, saya beli aja lah gitu ya, beli aja murah gitu daripada saya develop sendiri gitu, banyaknya seperti itu gitu. Tapi di dalam selain industri cloud dan hosting sendiri, di Indonesia sendiri untuk industri softwarenya ya, terutama software as a service tadi yang sempat saya bahas, itu sudah mulai banyak yang versi lokal, seperti aplikasi untuk HR, kemudian aplikasi untuk accounting, itu sudah banyak sekali yang versi lokal. Memang kalau accounting mungkin udah dari 20 tahun lalu udah mulai banyak software lokalnya karena kita sering diaplikasikan juga. Iya, sudah sering diaplikasikan gitu dan memang di Indonesia sendiri memang kebutuhan lokalisasi terhadap aplikasi seperti accounting, kemudian aplikasi HR itu banyak sekali. Dan itu posisinya kita banyak banget perbaikan-perbaikan yang memang bisa kita lakukan dari software-software yang itu ya. Yang tadinya softwarenya harus install di komputer, sekarang bisa online seperti itu.
Kemudian yang tadinya software cuma ada di luar negeri, sekarang udah bisa dibikin di Indonesia gitu. Itu sudah mulai banyak gitu. Cuman ini perlu adanya itu tadi kesadaran dari orang-orang Indonesia sendiri untuk mau mengkonsumsi produk lokal gitu. Dan kalau dikasih kepercayaan ke depannya produk lokal ini saya yakin akan menjadi jagoan lah seperti itu gitu. Jadi untuk 5 tahun ke depan Talenta Digital bisa menjadi faktor utama atau kunci gitu ya dalam keberhasilan adopsi teknologi cloud. Oh iya, jelas sekali gitu. Memang kalau kita orang-orangnya pada mau belajar ya, pada mau untuk berkarya gitu ya, kedepannya kita akan menjadi unggul di situ gitu. Cuma memang perlu waktu gitu, karena waktu saya join 20 tahun lalu dalam industri ini gitu ya, perkembangannya memang tidak terlalu banyak. Karena biasanya software developer hanya akan membangun apa yang kira-kira usernya banyak, ataupun emang ada yang request seperti itu. Jadi nggak serta-merta bikin, saya bikin dulu nih, tapi nggak ada usernya. Biasanya kalau developer modelnya adalah maunya membangun sesuatu yang kira-kira emang ada yang beli, seperti itu. Oke Pak, kalau misalnya menurut Bapak nih, bagaimana peran pemerintah dan institusi pendidikan dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten di bidang cloud computing sendiri Pak? Oke, kalau peranan pemerintah ya dan institusi pendidikan ya, itu sebetulnya kalau memang institusi pendidikan ini diberikan kebebasan untuk mengadopsi, misalnya contohnya kayak, di luar negeri ini lagi banyak percobaan, misalnya kayak zaman kira-kira 10 tahun terakhir 10 tahun yang lalu saya pernah ke Finlandia waktu itu ya, saya ingat banget ke Finlandia 2014 atau 2015 saya lupa tahun itu ya. Itu ada inisiasi dari pemerintahnya itu dan institusi pendidikan itu bikin semacam program untuk coding. Jadi anak-anak kecil itu mungkin usia 7 sampai 15 tahun itu diajarkan untuk membuat software ya, seperti itu ya. Ada inisiasi publik seperti namanya Coder Dojo. Saya kurang hafal apakah masih ada apa enggak sekarang gitu. Saya ketemu dengan orang-orang inisiatornya dan itu cukup menarik. Jadi mereka mengumpulkan komputer-komputer bekas dari institusi kayak kantor gitu ya, yang memberikan donasi komputer-komputer bekas yang mungkin sudah dipakai 5 tahun, itu dipergunakan untuk menjadi sarana untuk belajar anak-anak secara gratis tentunya. Dan itu mengajarkan orang untuk membuat kode seperti itu. Nah, tapi kalau di Indonesia saya mungkin hanya melihat sedikit sekali inisiasi seperti itu jika kita bandingkan dengan jumlah warga negara yang banyak ya gitu ya. Mungkin sempat ada, mungkin sebelum COVID ya, saya lupa di Bandung atau di mana, saya pernah dengar kabarnya seperti itu. Saya nggak terlalu ingat untuk hal ini gitu ya. Banyak institusi yang mengajarkan untuk seperti itu. Nah, di sini pentingnya adalah bahwa memang sebetulnya hal yang mesti dipahami adalah bahasa pemrograman ataupun apa ini bukan hal mewah. Apalagi ke depan ini adanya AI yang sudah banyak bisa membuat program sendiri gitu kondisinya. Makanya kita perlu menyiapkan nanti untuk generasi mendatang, pemerintah itu dan institusi pendidikan itu mengajarkan kepada anak-anak mungkin usia yang muda gitu ya, untuk lebih memahami bahwa memang mereka bisa berkreasi lebih mudah. Selain mereka memahami sedikit bahasa pemrograman, mereka juga memahami logik yang baik. Logika yang baik ini amat penting untuk bisa membuat sebuah aplikasi ataupun pemrograman nanti ke depannya gitu. Kita belum bisa membayangkan ke depan seperti apa perkembangan industri cloud hosting dan juga software ke depannya dengan adanya AI ini seperti ini. Tapi dari sisi pendidikan sendiri yang mesti kita siapkan adalah memang SDM kita ini harus lebih paham mengenai coding, logic, dan juga AI tadi. Oke, jadi kolaborasi antara institusi dan juga pemerintah juga sangat penting ya Pak dalam menyiapkan SDM yang siap untuk transformasi digital. Oh iya, betul. Karena masalahnya nanti yang kita hadapi 5 tahun, 10 tahun lagi bukan transformasi digital. Kita akan menghadapi hidup dalam dunia digital yang sekarang sudah kita alamin ya, itu tentunya. Dimana nanti ke depan ini batasan antara karya mesin ataupun karya manusia ke depannya akan semakin tipis sekali gitu. Makanya dari situ yang mesti kita pahami adalah selain masalah fundamental bagaimana caranya kita bisa bertahan hidup di dunia nyata, kita pun juga harus menghadapi yang namanya bagaimana kita bisa bertahan di dunia digital, seperti itu. Karena posisinya mungkin sekarang kita bisa lihat banyak orang bekerja dengan komputer, mereka membuat satu karya, entah itu apapun lah itu ya, accounting, mungkin HR atau apa. Nanti dengan adanya AI ini, saya nggak tahu nanti ke depannya apakah nanti
posisinya orang-orang ini akan tergantikan oleh AI ataukah akan tergantikan dengan orang-orang yang paham AI seperti itu. Makanya di sini perlunya untuk pemerintah dan institusi pendidikan lebih waspada lagi karena AI ini sudah bukan lagi sudah bukan satu lagi hal yang asing gitu, sudah ada dalam dunia kita hidup sehari-hari gitu. Termasuk juga dalam bekerja gitu ya. Bahkan mungkin sudah bisa mengorganize sesuatu seperti itu, membantu kita mengorganize sesuatu di situ. Di situ ya hal yang mesti kita pahami bahwa memang semua akan terdisrupt pada waktunya gitu. Tinggal bagaimana sekarang kita bisa memahami lebih dulu ataupun kita bisa memahami fundamental yang lebih baik seperti itu. Menarik sekali ya Pak ya. Iya. Oke, sahabat Inti, tadi kita sudah membahas mengenai kesiapan talenta digital dalam menghadapi perkembangan cloud di Indonesia. Untuk episode selanjutnya, kita akan membahas dampak dari penerapan teknologi cloud dan manfaatnya di Indonesia. Saksikan episode selanjutnya.